Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RSHD Barabai Official di acara Baturai Bincang Santai seputar RSHD Barabai. Nah, acara Baturai kita kali ini memperingati Hari Kesehatan Gizi Nasional yang ke-65 dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, nutrisionis dari RSUD Haji Damanhuri Barabai. Yuk kita perkenalan dulu. Halo, selamat pagi Ibu, Selamat Bapak. pagi. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dengan rutin aktivitas di gizi ya Bu ya? Ya, pasti. Oke, betul. Nah, boleh Bu perkenalan dulu nih sama sobat RSHD yang lagi nonton. Selamat pagi, saya Ratnawati, salah satu petugas gizi di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Oke, Ibu Ratna. Halo Ibu Ratna. Halo. Oke, lanjut. Ya, halo, selamat pagi. Perkenalkan juga nama saya Septi Susanti sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Oke, terima kasih Kak. Oke, yang terakhir nih ada narasumber cowok kita. Perkenalan dulu Kak. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fauzi. Saya nutrisionis di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Oke. Nah, kita sudah kenal nih sama nutrisionis di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Yuk kita berbincang dengan nutrisionisnya. Yuk. Yang pertama nih, apa saja Kak makanan bergizi yang harus dikonsumsi oleh keluarga dalam setiap harinya? Iya, betul sekali pertanyaannya ya Mbak ya. Jadi untuk bahan makanan yang bergizi yang harus dikonsumsi oleh pihak keluarga dalam setiap harinya, tentunya bahan makanan yang mengandung ada lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayuran dan buah-buahan dan ditambah dengan makanan pokok. Jadi pola itu disebut dengan sebutan gizi seimbang. Oke, jadi gizi seimbang itu tadi harus ada lauk hewani, nabati ya Kak ya, ada proteinnya juga, ada karbohidratnya juga, itu yang disebut dengan gizi seimbang tadi. Oke. Nah, kemudian Kak, bagaimana sih Kak cara kita memilih makanan yang seimbang dan bergizi untuk keluarga kita nih? Iya. Kalau untuk pemilihan bahan makanannya, itu tentu kita lebih memperhatikan ke kualitas dan kuantitas bahan makanan itu sendiri. Jadi contohnya kalau misalnya kita memilih ikan, jadi kita lebih dianjurkan untuk memilih ikan yang masih segar, yang masih tidak layu warnanya, masih segar. Jadi kandungan gizinya yang masih ada di dalam makanan tersebut yang kita harapkan bisa masuk ke dalam tubuh kita bisa diserap dengan optimal di dalam tubuh. Jadi itu salah satu dari bahan makanan hewani. Begitu juga dengan pemilihan sayur-sayuran. Jadi kita kalau memilih sayur-sayuran lebih baik kita memilih sayur yang masih segar agar kandungan gizinya masih bisa diserap secara bagus, dan kemudian pada saat pengolahan pun kita juga harus memperhatikan. Jadi jangan sampai kandungan gizi, zat mineral yang ada di dalam sayuran itu malah terurai karena proses pemasakan yang salah. Gitu. Biar optimal ya Kak ya, gizinya masuk diserap oleh tubuh kita. Oke, jadi pemilihan itu sangat penting juga ya Kak ya. Pemilihan dan cara pengolahannya. Oke. Nah, kemudian nih, Ibu mau berbincang lagi nih. Kan tadi sudah dijawabkan sama Kak Fauzi. Nah, terus kira-kira Bu, seberapa penting nih peran gizi dalam kesehatan keluarga? Iya. Jadi sebenarnya gizi itu berlaku untuk semua kelompok umur dalam kondisi kesehatan apapun. Jadi gizi yang baik adalah sangat diperlukan bagi tubuh untuk memelihara kesehatan. Karena berfungsi dalam menjamin lancarnya metabolisme tubuh, pertumbuhan fisik, dan juga untuk mekanisme pertahanan tubuh. Nah, yang terkait dengan ini, yang kita sebut dengan gizi yang baik itu adalah gizi yang seimbang. Gizi seimbang ini juga terbagi lagi, gizi seimbang berdasarkan kelompok umur, dan gizi seimbang berdasarkan kondisi kesehatannya.
terkait dengan pemenuhan gizi seimbang di rumah sakit, terutama untuk pelayanan makan di pasien. Ini sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan dari pasien yang bersangkutan. Terkait dengan pemenuhan gizi seimbang bagi pasien di rumah sakit, ini kita memperhitungkannya berdasarkan kebutuhan pasien yang dipengaruhi oleh kondisi fisiknya selama dia sakit. Nah, disinilah peran nutrisionis dan dietitian di rumah sakit untuk menentukan diet yang tepat berdasarkan dari advice dari dokter dan tim kesehatan yang ada di ruang perawatan. Jadi nanti semua makanan atau diet yang disajikan kepada pasien insya Allah sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan pasien. Ya, nanti juga untuk tindak lanjutnya kebutuhan pasien ini kan bukan cuma di rumah sakit pada saat dia dirawat, tapi nanti akan dilanjutkan dengan perawatan ataupun pengaturan diet di rumah. Jadi petugas gizi dan dietitian ataupun nutrisionis di rumah sakit akan memberikan konseling untuk pasien dan keluarga. Jadi nanti di rumah bisa mempersiapkan atau menyediakan diet yang tepat sesuai perkembangan penyakit pasien. Demikian. Oke, berarti setiap pasien dengan diagnosa yang berbeda tentu jelas ya Kak, Bu ya, gizinya sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Oke. Wah, mantap nih para nutrisionis yang ada di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Oke, lanjut nih Kak. Ke Septi lagi nih, kita berbincang dengan Kak Septi. Nah, Kak, tadi kan kita sudah berbincang tentang gizi seimbang. Nah, kira-kira Kak, bagaimana sih kita cara menghindari konsumsi makanan yang tidak seimbang dan tidak bergizi Kak untuk keluarga? Iya, baik. Biasanya kita itu untuk menghindari makanan yang tidak seimbang, biasanya ada beberapa ya. Pertama adalah kita harus konsisten tentang waktu makan. Jadi jam makan itu harus teratur. Misalnya makan pagi harus jam 6 sampai jam 7, jangan sampai lewat dari jam 9. Nah, kemudian makan siangnya dari jam 12 sampai jam 1, terus makan malamnya dari jam mungkin jam 6 sore atau sampai jam 7 malam. Nah, pertama itu kita harus konsisten dulu dengan jadwalnya. Nah, setelah jadwal itu konsisten, baru kita ke pola makannya. Misalnya, yang dihindari dulu nih. Yang dihindari, jangan banyak yang manis-manis, gula, terus itu yang jangan banyak yang berlemak, gitu. Terus juga jangan banyak yang asin-asin, gorengan. Nah, itu yang dihindari. Terus apalagi nih, kopi. Iya, Kan kopi. biasa kita kebiasaan banyak minum kopi ya. Betul, biasanya bekerja ya, sebelum bekerja minum kopi dulu Kak. Jadi pasti nih, apalagi yang Gen Z, Gen milenial, itu kan yang masih muda-muda, pasti satu hari pasti ada minum kopi. Betul banget itu. lagi. Jadi diharapkan ya, kopi itu dikurangi, perbanyak air putih, terus juga harus ada sayur dan buah setiap hari karena itu antioksidan untuk tubuh kita. Nah, jadi nih setelah kita menghindari, kenapa sih kita harus menghindari? Jadi ada beberapa akibat nih, kenapa sih kita harus menghindari? Pertama adalah risiko penyakit. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti seperti risiko penyakit jantung, juga penyakit diabetes, segala macam kan. Kemudian bisa jadi gangguan tidur, obesitas. Sayang kan Gen Z, Gen milenial itu banyak juga obesitas. Betul sekali dengan makanan-makanan yang sekarang ya Kak. Makanan yang fast food, terus kopi-kopi, segala macam, apalagi yang manis. Nah, kita ya Gen Z, Gen milenial kayaknya suka makanan yang cepat saji. Betul banget itu. Oke, nggak berasa nih kita berbincang dengan 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nih, apa saja sih gizi seimbang itu? Jadi bagaimana kita menjaga makanan kita untuk keluarga kita ya biar bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri Beturai pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement nih dari nutrisionis dari RSUD Haji Damanhuri Barabai. Boleh, Bu? Kami dari seluruh petugas gizi, yaitu nutrisionis dan dietitian yang ada bertugas di RSUD Haji Damanhuri Barabai,
mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional yang ke-65. Pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Oke, sudah berakhir nih closing statement dari nutrisionis RSUD Haji Daman Huri Barabai. Maka berakhir juga acara Beturai pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel RSHD Barabai Official. Saya Nur Aulia Putri, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.